Tuhan lindungi kami dari panas, dari hujan. Kami boleh berada di tempat yang nyaman. Kami percaya ini semua karena Tuhan. Untuk itu Bapa, ajarkan kami untuk tahu bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah kami mengeluh, jangan pernah kami memberontak dengan keberadaan kami. Tetapi biarkanlah semua kami sadar diri bahwa apa yang kami bisa hari ini, apa yang kami miliki hari ini, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua yang ada di ruangan ini. Karena kami tahu bahwa jika Tuhan hadir, maka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah diberikan kekuatan, yang sedih dihiburkan oleh Tuhan, yang hilang pengharapan, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, dan segala bentuk pekerjaan iblis hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut akan kebenaran firman Allah sambil kami mengucap syukur dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, apa kabarnya? Silakan duduk. Ya. Hari ini hari yang spesial walaupun hujan badai, tapi kalau kita bisa ada di tempat ini, saya bilang ini karena kasih karunia Tuhan. Tadi saudara waktu keluar dari rumah sudah hujan badai dan banjir saudara ya, sampai nyetirnya saudara nggak kelihatan jalan ya. Tetapi bisa sampai di tempat ini itu karena Tuhan, amin. Ya, bagi yang belum kenal, salam kenal, nama saya Hesti Lumintang, suami saya Pendeta Alfo Mingki. Dan kami sudah dikaruniai 3 orang anak, yang pertama pria, yang kedua laki, yang ketiga lanang. Haleluya. Yang pertama sudah semester akhir di Universitas Ciputra, yang kedua di UPH, diambil Fakultas Hukum, dan yang ketiga masih kelas 1 SMA Petra Sidoarjo. Ya, dan rumah kami ada di Sidoarjo. Dan Tuhan mempercayakan kami menggembalakan sidang di gereja GPDI House of Dorea Sidoarjo. Dan kami juga diberkati Tuhan melalui pelayanan yang namanya Dorea Ministry. Dan puji Tuhan sampai hari ini sudah dibuka di Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya. Dan saya percaya ini semua karena Tuhan, amin. Kalau masalah alamat rumah sengaja saya rahasiakan karena takutnya di hari Natal ini terlalu banyak bingkisan yang masuk di rumah saya, amin. Ya oke. Saudara saya mau tanya nih. Jika saudara sedang sakit, ya, tiba-tiba yang teringat kan saudara harus berobat kan, ingin sembuh kan. Nah kira-kira waktu saudara berada di ruangan dokter, aneh nggak jika ada dokter mengatakan begini, maukah engkau sembuh? Ya, pasti kita akan menjawab begini, loh saya datang di sini memang mau sembuh. Ya, saya datang di sini bukan untuk shopping, ya, tetapi saya datang di sini pingin ada penanganan secara khusus supaya saya ini yang sakit mengalami kesembuhan dari Tuhan. Dan ternyata saudara inilah yang dialami oleh salah satu yang sakit ya, yang kita tahu ada 38 tahun dia menderita sakit, sampai-sampai Tuhan bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Ya, dan hari ini coba kita belajar sama-sama di dalam Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Kita akan baca secara bergantian. Kalau ada Alkitab silakan dibaca, kalau ada Alkitab silakan dibaca, dan puji Tuhan ada kerpean di depan, puji Tuhan ya. Ada satu pertolongan yang luar biasa. Oke. Yang nggak membawa apa-apa saya percaya sudah hafal. Amin. Ya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Silakan ayat 2. Ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengoncangkan air itu, dan siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat 6 silakan. Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan, berkatalah ia kepadanya,
Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Sama-sama. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalannya. Tetapi hari itu hari Sabat. Puji Tuhan, kita melihat yang sakit pada waktu itu terlalu banyak, ya. Dan mereka itu sedang menanti-nantikan kesembuhan dari Tuhan dengan peristiwa-peristiwa supranatural yang akan terjadi di depan mata mereka. Dan kita melihat arti kata Bethesda itu artinya Bet Hasda, yang artinya tempat kemurahan, ya. Dan kita tahu bahwa kemurahan Tuhan itu melebihi dari hidup kita. Orang-orang banyak menanti-nantikan kesembuhan terjadi melalui kolam itu jika digoncangkan. Nah saudara, kita melihat kenapa ada satu di antara mereka 38 tahun menanti-nantikan kesembuhan dari Tuhan tetapi tidak pernah terjadi. Sementara yang lain mengalami kesembuhan, yang satu ini tidak alami. Mungkin kita bertanya ada apa, ya. Nah, saya melihat bahwa orang yang sakit pada waktu itu kan banyak, ya. Tapi kenyataannya orang ini akhirnya, yang satu yang lumpuh ini mengalami keadaan yang tiada harapan. Dia putus asa karena setiap hari yang dia lihat orang lain disembuhkan, dia tidak alami kesembuhan. Sama kayak malam hari ini, saudara datang sama-sama dengan beban yang berat. Saya percaya di sini semua banyak beban. Dari muka-muka saudara banyak yang saya lihat sudah jatuh tempo. Ya. Tapi saudara, saya percaya bahwa ketika engkau melangkah datang di ruangan ini, yakin enggak bahwa terjadi mujizat karena ada hadirnya Tuhan di tempat ini? Jadi saya ingin katakan bahwa kalau Anda berani melangkah di tempat ini, yakin bahwa Tuhan tetap sama, Dia tetap akan melakukan mujizat. Kalau mana engkau sakit, Dia pasti akan sembuhkan saya dan saudara. Kalau mana engkau berbeban berat, yakin bahwa Tuhan akan meringankan bebanmu. Karena apa? Tuhan pernah berkata, kuk yang aku pasang bagimu adalah ringan adanya. Ya, jadi engkau tidak sendirian memikulnya, ada Tuhan yang ikut bersama-sama memikul bebanmu. Tapi saya lihat bahwa orang lumpuh ini tidak mengalami perkara-perkara supranatural karena dia hanya melihat orang. Dia hanya pakai teropong. Dia hanya melihat orang lain mengalami kesuksesan, sementara dia akhirnya putus asa, kecewa. Karena apa saudara? Dia tidak pernah mengalami yang namanya kuasa Tuhan bekerja di dalam pribadinya. Padahal tiap-tiap hari dia melihat loh, ada banyak yang disembuhkan. Saya ingin bertanya, hari ini apakah kita semua mau mengalami kemajuan bersama dengan Tuhan? Mengalami kesembuhan dari Tuhan? Makanya jadi orang saudara harus punya visi, harus punya tujuan. Saudara datang memuji Tuhan, saudara datang di tempat ini adalah tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk melihat kanan kiri, aduh jambulnya di sebelah tinggi, luar biasa ya. Bulu matanya cetar membahana, anti badai, anti setan, haleluya. Ya. Akhirnya apa saudara-saudara keluar dari ruangan ini? Akhirnya apa? Kecewa, kenapa ya aku gak seperti dia? Mulai bandingkan diri dengan orang lain. Saya mau katakan, kalaupun di sebelah saudara jambul tinggi, pengeluaran lebih besar dia dari saudara kan? Ya, jadi tidak usah usik. Kalau Anda mau bergaya silakan, tetapi jangan saudara terlalu pusing dengan urusan orang. Akhirnya Anda sendiri selama ibadah tidak mengalami berkat spesial dari Tuhan. Ya, karena matamu tidak tertuju kepada Tuhan. Matamu hanya tertuju di kanan kiri. Bahkan yang lebih hebatnya, tubuhnya ada di sini, rohnya gentayangan. Itu yang lebih parah. Matanya kelihatan, waduh, memuji Tuhan, lihat slide di depan. Tapi saudara, matanya melihat tapi hatinya tidak di tempat ini. Nah, itu yang lebih parah kan? Saudara, kalau seandainya bicara sama orang, kelihatannya matamu lihat, tetapi dia tidak konsentrasi dengan saudara karena hatinya tidak tertuju kepada saudara. Kecewa nggak sih? Sedih kan? Aduh, ini orang ya menyebalkan. Orang lagi bicara, dia cuma lihat tetapi tidak berespon, tidak ada ekspresi. Atau cuma begini-begini saudara, haleluya. Hanya periksa status-status orang, hanya lihat sosial media apa yang ditayangkan. Atau hanya lihat Shopee, Tokopedia, Lazada, haleluya. Ya, jadi hari ini saudara kalau ingin alami mujizat Tuhan, dari hati kita punya kerinduan dulu. Amin. Kalau
Anda sebagai pengusaha, saya mau katakan tidak cukup Anda berdoa loh. Berdoa itu penting, tapi bagi seorang pengusaha ya, tidak cukup Anda berdoa, tapi harus bertindak, harus berusaha. Skill yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara untuk membawa saudara kepada kemajuan-kemajuan, dan karyamu itulah yang menggiring saudara menjadi kaya. Amin. Yang kepingin jadi kaya, coba angkat tangan. Semua ya. Aduh, haleluya. Ya. Yang ingin cepat kaya angkat tangan. Yang sudah bosan jadi orang miskin, angkat kaki. Haleluya. Ya. Saya percaya semua kita ini ingin mengalami perubahan dalam hidup. Siapa yang nggak kepingin ada perubahan? Semua kita ingin supaya ada kemajuan dalam hidup ini. Tetapi saudara, yang paling penting kita harus perhatikan adalah sebenarnya loh, di depan kita ini Tuhan sudah kasih fasilitas loh. Sama seperti orang-orang buta timpang ya. Ada fasilitas di depan mata. Tetapi saudara, orang lumpuh ini tidak menggunakan fasilitas yang ada. Yang saya bisa katakan dia hanya sebagai Kristen serambi. Cuma diserambi doang. Ya, akhirnya dia tidak mengalami, padahal dia dalam satu kawasan yang luar biasa, namanya juga tempat kemurahan. Coba saudara perhatikan, bukan cuma dia yang sakit loh. Yang paling parah kan orang buta. Ya. Orang buta yang ada di dia gelap. Dia nggak tahu juga kalau seandainya ya dia mau loncat ke kolam, ya. Dia nggak tahu hitungan keberapa dia akan loncat karena dia tidak melihat, saudara. Dia kan cuma mendengar. Coba bayangkan saudara, apa nggak terpikir kalau dia salah lompat, bukannya dia tambah patah kaki, ya. Sementara orang berdesak-desak loh. Tapi kalau orang lumpuh, saya juga mikir kalau memang dia tidak bisa berjalan, bisa gelundung kan, ya. Dia bisa gelundung-gelundung begini loh saudara. Sedangkan bayi nggak bisa jalan, dia bisa gelundung-gelundung loh saudara. Ya, itu bayi saudara ya, belum terlatih. Tetapi kita melihat ya, bayi aja yang belum jalan dia bisa gelundung-gelundung, bisa sampai ke sana. Lu kok nggak bisa jalan bisa gelundung ya. Nah, orang lumpuh ini bisa gelundung dong, tetapi tidak ada inisiatif. Bagaimana mujizat terjadi kalau tidak ada tindakan maju? Anda cuma doa-doa tapi tidak ada tindakan maju. Waduh, jangan salahkan pendeta. Aduh, saya kalau datang di ibadah ini ada rasa urapan loh. Kenapa? Pemimpin pujian loh elek, ya. Pemain musiknya tanpa urapan loh. Saya bilang, tempat ini tempatnya Tuhan. Ya. Jadi jangan salahkan pemimpin pujian, jangan salahkan singer, jangan salah yang main musik. Waduh, tidak ada urapan. Di tempat ini tidak ada urapan. Andanya yang error.com, ya. Anda tidak membuka hati untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya mau katakan ya, waktu kita dalam beban berat, itu memang sulit loh masuk hadirat Tuhan bagi saya loh. Ya, karena apa? Waktu anak saya kecelakaan, ya anak saya yang di kuliah di Ciputra saudara, dia telepon saya, mami kecelakaan, ya mobil parah. Waduh saudara, saya langsung ngeblank. Tidak ada kata, saya cuma bilang, kamu sehat nggak? Oh nggak apa-apa mami. Devon nggak terluka sama sekali, tapi mobil memang, wah itu ongkos mobil itu hampir 30 juta saudara ya. Asuransi pas habis, Agustus habis, dia kecelakaan September. Tuhan luar biasa. Dan apa yang terjadi saudara? Aduh, tidak ada kata loh saudara. Saya hanya ambil gitar, saya nyanyi. Waktu saya nyanyi, musim akan selalu berganti ya. Satu lagu nyanyi saudara, saya tidak rasakan apa-apa. Lagu kedua ya, dengan tetap lagu musim akan selalu berganti, saya tidak rasakan apa-apa. Saudara tahu, karena waktu saya nyanyi pikiran saya cuma di masalah, pikiran saya cuma di anak saya. Tetapi masuk pujian yang ke-8 dengan lagu yang sama, baru saya rasakan hadirat Tuhan luar biasa. Ternyata saudara, butuh kekuatan untuk menghampiri Tuhan. Butuh satu tindakan profetik untuk menghampiri Tuhan. Karena memang satu kali nyanyi nggak rasa, dua kali sampai ke-8 loh saudara, baru saya nangis hancur hati di hadapan Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan terima kasih. Saya mengucap syukur untuk semua kejadian dahsyat yang saya alami bersama dengan Tuhan. Jadi saudara jangan baru lagu pertama, lagu kedua saudara sudah berhenti total. Tuhan nggak hadir, Tuhan nggak jawab. Tuhan mau hidup kita ini ada tindakan maju. Tuhan mau bahwa iman saudara bukan jalan di tempat, tapi bergerak maju. Karena saya percaya iman selalu menembus tembok fakta. Apa yang tidak mungkin bagimu, itu yang dikerjakan oleh Tuhan kita. Amin. Mau berkat supranatural?
Ya, saya dapatkan berkat supranatural saudara karena apa? Waktu kecelakaan anak saya. Ya, hari ini anak celaka, besok saya harus berangkat ke Manado karena ada tugas pelayanan. Saya harus milih. Tapi karena anak saya dia sehat, tidak ada tergores sama sekali. Tapi mobil itu penyok luar biasa masuk ke dalam. Saya harus putuskan, saya harus berangkat. Dan saya bilang gini sama bengkel yang di Kedung Doro. Saya serahkan mobil ini, nanti saya pulang dari Manado baru saya selesaikan urusan pembayaran. Terus dia bilang, ini bukan kecil loh Bu, hampir 30 juta. Saya bilang, iya, nanti pokoknya saya pulang saya akan bereskan, atau mungkin Bapak jual ini dan langsung potong. Ya sudah. Tapi satu keajaiban datang. Waktu saya pulang ke Manado saudara, ada satu ibu ya, yang notabene dia di agama seberang. Dia ngomong begini sama saya. Saya itu selama 3 tahun tidak pernah berhubungan dengan orang ini, ya. Dan orang ini saudara pernah mengikuti calon bupati, tapi nggak jadi, dia depresi tingkat dewa, ya. Karena 60 mobil terjual, rumah-rumah mewah terjual, saudara ya. Dan dia seperti kayak orang depresi tinggi, saudara. 3 tahun yang lalu itu dia panggil saya, yang sebenarnya saya kenal dia dari jemaat saya bekerja di kantornya dia. Dan jemaat saya bilang begini, Bu Hesti, boleh nggak doakan bos saya? Karena dia sudah didoakan paranormal, dukun semua sudah datang, dokter dan psikolog semua sudah datang, nggak sembuh-sembuh. Saya sih tawarkan, bagaimana kalau ada pendeta yang doakan? Oh mau, namanya orang kalau sakit saudara mau apa aja saudara ya. Langsung saya berangkat. Saya berangkat ke Jakarta. Didoakan 2 kali, sembuh total loh saudara, puji Tuhan. Dan sudah selesai, saya sudah tidak ada hubungan lagi dengan mereka. 3 tahun kemudian waktu anak saya hari ini celaka, besok saya ke Manado, tiba-tiba orang ini telepon, Bu, 3 tahun yang lalu saya ada nasar sama Tuhan, ya, bahwa kalau suamiku sembuh, saya ingin memberikan sesuatu buat ibu. Saya bilang apa ya? Sudah, saya belikan tiket ibu sekarang, berangkat sekarang. Saudara, singkat cerita waktu saya sampai ya, sebenarnya saya bilang ada apa, pokoknya dia bilang berangkat aja. Sampai di sana saudara, saya kaget sekali karena ternyata dia jemput saya, tidak langsung ke rumahnya, dia langsung bawa saya ke bank. Dan ternyata saudara, saya tinggal tanda tangan, dia kasih saya sebuah rumah 4 kamar, setiap kamar itu ada kamar mandi, WC. Pokoknya saudara, saya sampai bilang, hah, benar untuk saya? Benar Bu, karena ini nasar saya di hadapan Tuhan. Ya, ini memang saya sudah pernah janji sama Tuhan. Dan saya takut kalau saya tidak merealisasikannya, karena saya keingat dalam beberapa kurun waktu ini. Saya cuma bisa bersyukur sama Tuhan, sampai saya bertanya berulang kali, punya saya? Iya Bu. Sampai dia bilang begini, kenapa Bu, ini masih terlalu kecil buat ibu? Ya, saya bilang enggak, ini kejutan. Ibu sudah berdoa kasih saya? Iya, saya sudah nasar 3 tahun lalu. Bahkan dia bilang gini, kalau memang ibu nggak mau ini nih, dia tunjuk seberangnya rumah yang dia kasih ke saya, itu 16 kamar, ibu mau? Kalau mau ya itu aja ibu, kalau ibu mau, kalau mungkin kurang bagi ibu. Saya bilang enggak, ini sudah sangat cukup buat saya. Nah saudara, di balik peristiwa, kalau kita mau mengucap syukur, kita terima itu sebagai bagian dari proses pembentukan karakter, proses pembentukan iman kita. Maka disitulah kita melihat, ternyata terlalu mudah Tuhan memberkati kita, amin. Kita tidak sedang mengejar berkat, kita tidak sedang mengejar mujizat, tetapi kalau kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Yang ditambahkan itu adalah perkara-perkara supranatural loh saudara. Pingin dapat berkat supranatural? Ya, karena berkat supranatural yang tidak pernah kita pikirkan itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan saya cuma bisa terkagum dengan apa yang Tuhan buat. Dia bukan agama Kristen, dia agama seberang, tapi dia bisa melakukan sesuatu. Bahkan dia mengatakan kepada saya, Bu, saya kepingin dibaptis. Bahkan semua karyawan saya pingin dibaptis sama ibu. Waduh saudara, saya cuma bisa berterima kasih, karena ternyata di setiap peristiwa itu jadi batu loncatan bagi kita untuk melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi. Bukan cuma itu loh saudara mujizatnya. Saya pulang sampai Surabaya, bengkel telepon saya, Bu, Senin ibu bisa datang ke kantor. Ibu, kita akan ngomong-ngomong katanya. Sudah gitu saya berangkat saudara, Senin.
Dibawalah saya ke kantor dan dia bilang gini, "Bu, mobil ini spesial sekali. Karena saya yang turun tangan, saya yang mengerjakan sendiri. Dan saya dan karyawan-karyawannya, saudara ya. Tetapi saya percepat karena saya tahu mobil ini mobil pelayanan, ya. Total semua hampir 30 juta. Tapi Tuhan berkarya luar biasa, ya. Sehingga ini jadi perpuluhan saya untuk ibu. Karena apa? Ibu 2 minggu yang lalu mendoakan satu proyek dan semua itu dijawab oleh Tuhan. Dan ternyata perpuluhannya untuk mobil ini. Aduh, saya bilang nggak salah dah. Enggak, dia bilang gini, ini ucapan syukur saya atau perpuluhan saya nggak tahu. Pokoknya saya digerakkan Tuhan untuk apa? Tidak menerima apapun dari ibu. Karena ini mobil pelayanan. Duh, luar biasa ya. Kalau kita mau melangkah dengan Tuhan, apa sih yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan? Saya yakin bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Makanya saudara jangan ngeluh-ngeluh sama Tuhan. Kalau mana diproses sama Tuhan, jangan suka protes-protes. Amin. Coba katakan di kanan kirimu, jangan suka protes-protes, kakek ngomong saudara ya. Nanti tidak melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, kalau pingin melihat kemuliaan Tuhan, nggak usah kebanyakan. Kalau orang Manado bilang kebanyakan bacot, haleluya. Ya, terlalu banyak kata-kata sedikit action. Ya, kalau kita mau menerima lawatan Tuhan secara pribadi, menerima berkat supranatural, siap bayar harga. Ya. Siap direndahkan, siap dihancurkan, siap digosipkan, siap dihakimi, siap diapakan kita terima saja dan tidak ada kata membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, waktu Yesus disakiti sama Petrus, waktu Yesus sedang diadili, tiba-tiba Simon Petrus masuk, ya. Dan waktu dia masuk, saudara, ada seorang wanita bilang, "Bukankah kamu pengikut Yesus?" Dia bilang, "Enggak, aku tidak kenal dia." Sampai 3 kali orang ini bicara. Simon Petrus sampai bilang, "Sumpah, aku tidak pernah kenal orang itu." Loh, Yesus lo ada di dalam, Yesus lihat loh. Wih, dia yang selalu bersama-sama denganku. Dia yang selalu ngopi bareng, ya. Waduh, kenapa dia tidak mengakui saya? Apakah Yesus langsung ambil batu dan lempar? Apakah dia langsung ambil sepatu dan lempar Simon Petrus? Enggak loh saudara. Ketika Yesus tidak diakui, ketika Yesus tidak kenal sama Petrus, tidak dibela sama Petrus, apa yang Yesus lakukan? Nggak ngamuk loh, ya. Tapi dia cuma angkat wajah dan tetap tersenyum. Saudara, kalau kita disakiti orang, lebih tepatnya kita angkat wajah, tersenyum saja. Karena apa? Senyum lebih menusuk dari kata-kata saudara. Amin. Amin saudara. Ya, jadi kalau Anda disakiti, katakan di kanan kirimu, "Jika lu menyakiti gua, nggak peduli." Amin. Nggak ngurus. Karena apa? Hatiku sudah diubahkan oleh Tuhan. Aku tidak akan pernah tertekan. Aku tidak pernah kecewa. Karena Yesus pun pernah mengalami hal yang sama. Ya, amin. Ya, saya kalau disakiti orang saya cuma bisa tertawa loh saudara. Ya, karena apa? Memang sifat saya 5 menit bisa menangis, 10 menit bisa tertawa. Haleluya. Ya, ini bukan manusia planet saudara ya. Tetapi memang itulah karakter saya saudara ya. Bisa nangis dalam 5 menit tetapi 10 menit langsung bisa tertawa lebar. Haleluya. Bahkan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Masalah saya pun kadang-kala saya lupa, ajaib sungguh ya. Makanya hari ini saudara, kalau ingin mengalami kesembuhan dari Tuhan, mari ada inisiatif, mari ada tindakan, mari bergerak maju. Amin. Kalau mana engkau ada pergerakan, walaupun dalam pergerakanmu sampai gelundung-gelundung, jangan khawatir. Tuhan melihat segala jeripayamu. Amin. Tuhan melihat apa yang engkau lakukan dan percaya waktu gelundung-gelundung itu saudara, di tengah jalan ada mujizat buat saudara. Amin. Nah, kemudian kita lihat ayat yang berikutnya. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Saudara, orang sudah pada cemplung nih ya. Kira-kira ini kolam, wah cemplung. Si buta juga ikut cemplung, nggak tahu dengan cara apa. Pokoknya dia mungkin lari langsung cemplung. Tapi saudara lihat ya, waktu sudah cemplung belum terjadi mujizat loh. Saudara lihat, sudah cemplung nih, belum terjadi mujizat. Kira-kira jawaban saudara gimana? Kira-kira perasaan saudara gimana? Ya.
Pasti, hah? Sudah terlanjur cemplung loh, kok belum terjadi mujizat? Karena apa loh saudara? Digoncangkan lagi kan, nggak langsung loncat terjadi mujizat, digoncang dulu saudara. Dan goncangannya semakin hebat baru terjadi mujizat di mana malaikat turun. Nah inilah yang terjadi dalam kehidupan kita loh saudara. Kadangkala kita harus digoncangkan Tuhan, bahkan mungkin diputar-putar. Saudara, saya membayangkan jika saudara ini lagi greges ya, lagi sakit, lagi beban berat, apalagi buta, apalagi mungkin saudara ada yang kaki bengkak, ada yang mungkin apa namanya, kalau orang Manado bilang supi, apa namanya? Asam urat. Bayangkan, saudara dia sudah cemplung, terus diputar-putar saudara. Hah? Apa enggak tambah sakit? Saudara bisa vertigo, haleluya. Ya. Tetapi kita melihat, semakin kita digoncangkan, baru terjadi satu hal yang luar biasa, malaikat bisa turun. Amin. Dan kalau malaikat turun dalam goncangan itu, terjadilah mujizat kesembuhan. Satu pun tidak terlewat akan berkat Allah. Semua disembuhkan oleh Tuhan. Jadi saudara jangan takut jika digoncangkan oleh Tuhan. Anda diproses, dibentuk memang tidak mudah loh saudara. Ketika Anda mengalami gesekan-gesekan dari orang-orang tertentu, ketika engkau mengalami penghakiman manusia, ketika engkau ditertawakan oleh orang, diolok-olok oleh orang, tetap tenang, fokus kepada tujuan. Ya, jangan melihat ke kiri dan ke kanan apalagi ke belakang. Percaya di depan mata ada mujizat yang spesial dari Tuhan. Makanya saudara, hatimu jangan terlalu melo, jangan terlalu cengeng, dikit-dikit nangis. Ya, ada orang berpikir banyak yang konseling dengan saya loh saudara. Ya, belum tentu yang banyak nangis dia yang benar. Haleluya. Apalagi ada istri-istri yang terlalu cengeng, padahal dia yang bersalah, tetapi pakai acara nangis segala. Duh, haleluya. Ya, jadi saya kalau konseling saudara, saya tidak tertipu dengan tangisan saudara. Amin. Haleluya. Ya, karena banyak kali, wah kita pintar sekali bersandiwara, membela diri dengan segala cara. Itulah yang dialami oleh orang lumpuh ini, membela diri dengan segala cara. Dan Tuhan tahu apa yang ada di hatinya. Dia kepingin sembuhkan, tetapi dia tidak mau bereaksi apapun. Sampai-sampai saudara, Tuhan datang menghampiri dia dan berkata, maukah engkau sembuh? Tetapi waktu dia mendengar Tuhan bertanya, dia bilang mau Tuhan. Tapi saudara, ini yang bahaya, sering pakai bahasa tapi. Ya, tapi aku pingin sembuh, tapi tidak ada yang menolong aku, tidak ada yang mengangkat aku. Lah saudara, padahal bukan cuma dia yang sakit kok. Ini yang terjadi saudara, kadangkala kita menuntut orang lain mengerti perasaan kita. Kadangkala kita menuntut orang lain harus paham dengan kita. Padahal saudara, Tuhan mengajar kita, nggak usah andalkan manusia, karena mengandalkan manusia engkau akan kecewa. Jangan pernah berpikir, oh saudara saya kaya, ya. Nanti saudara saya akan tolong saya. Pertolongan manusia terbatas adanya. Amin. Kadangkala kalau kakak-kakak kita, adik-adik kita, ipar kita yang kaya, giliran 1-2 kali kita datang, 3 kali mungkin dia bilang gini, kalau orang Manado bilang pakai hati ya, jangan dikit-dikit datang pinjam ya, mempergunakan kebaikan orang untuk kepentingan pribadi. Saya ingin katakan kepada saudara ya, jangan punya mental minta-minta. Jangan punya mental mengharap orang lain selalu mengerti perasaan saudara. Tuhan kan ngomong, taruh kasih setiap waktu. Ya, jangan Anda berharap untuk selalu datang, ada orang datang untuk tolong saudara. Misalkan kita mengalami sama-sama krisis, terus kita menuntut yang krisis itu juga menolong saya. Gak mungkin kan? Yang dapat menolong Anda pada waktu bermasalah hanya dirimu sendiri bersama dengan Tuhan. Amin. Karena kita lihat peristiwa corona kan semua memang terjun bebas kan. Saya mengalami itu loh saudara. Waduh, saya bilang ya sorry, kalau saya mau hidup cuma dengan PK, ya PK yang dikasih sama yang mengundang saya, mungkin sampai hari ini saya tidak bisa makan bersama 18 orang yang saya biayai setiap bulan. Ya, saya bisa hidup bersama dengan keluarga itu anugerah Tuhan. Karena apa? Setiap hari saudara, hanya apa, bengong-bengong. Karena apa? Tidak ada pelayanan, semua di cancel, memang terjun bebas ya. Bahkan usaha-usaha saya di 4 tempat, di Pasar Atom, di Keprawon, di Sidoarjo, semua ditutup saudara ya. Wah benar-benar saudara itu mencekam banget.
Satu ketika saudara, saya ngomong sama karyawan-karyawan saya bilang gini, walaupun Anda tidak seagama dengan saya yang lainnya, tapi tidak ada kata, ayo kita berdoa setiap jam 6 sore. Karena kita nggak ada pemasukan sama sekali. Dan saya harus kasih makan kalian itu tidak mudah. Dan apa yang terjadi saudara, mereka itu sekian banyak loh saudara, karena di 4 tempat. Bagi saya untuk memberi makan 40 lebih orang itu tidak mudah buat saya, ya. Tetapi saudara, saya harus tekan mereka dengan apa? Tidak ada kata, kita harus sama-sama berdoa setiap jam 6 sore. Nah, sudah sepakat ya, kita jam 6 sore berdoa. Saudara, waktu saya mau berangkat ke tempat kerja, cuma 5 menit dari rumah saya. Sambil bawa gitar, saya turun, tiba-tiba anak saya cegat saya di bawah. Mami, ini lo dapat email dari sekolah. Apa, Devon? Mami ternyata belum bayar SPP 2 bulan ya? Hah? Aduh, berapa ya, Devon? Dia itu SPP per bulan 8 juta. Terus dia bilang 2 bulan, tapi karena corona dapat potongan jadi 7,5 juta. Jadi 2 tahun 15 juta. Mami, terakhir lo besok karena mau UTS. Saya lo saudara cuma dengan kata iman. Saya ngomong sama anak saya, iya besok pagi mami akan transfer. Padahal saudara mau nangis saya saudara, karena apa? Saya cuma pegang uang 2 juta. Dan anak saya tidak tahu itu saudara. Yang penting saya janji kepada anak saya, besok mami akan berikan. Saya pantang nangis di depan anak. Saya tidak mau emosi anak saya itu jadi nggak stabil karena perkataan saya. Ya sudah, saya sambil bawa gitar saudara mau pergi doa, saya bilang Tuhan 15 juta dari mana? Saya hanya bawa uang 2 juta. Baru mau keluar pagar saudara, tiba-tiba saya kedatangan tamu, suami istri pendeta sama anak kecil 1. Saya ngomong sama pendetanya, Pak Pendeta, saya mau pergi doa. Ngomong sama suamiku aja ya. Oh iya Bu. Saya baru mau buka pagar saudara, tiba-tiba Roh Kudus bicara, hambaku, berkati keluarga pendeta itu. Hah? Saya bilang ini suara setan ini, ya. Karena apa saudara? Orang lagi butuh-butuhnya disuruh memberi. Baru saya dengar 15 juta harus bayar besok pagi, terus ini ada suara Tuhan, hambaku, berkati keluarga pendeta ini. Puitis banget loh saudara. Saya enggak, ini suara setan, enggak mau saya Tuhan. Sudah, saya bilang Pak Pendeta silakan ya. Sudah. Saya buka pagar yang kedua kalinya saudara. Roh Kudus bisa bicara lagi, hambaku, berkati keluarga pendeta itu. Wah, saya langsung komplain. Saya bilang Tuhan, apa Tuhan tidak dengar tadi anak saya? 15 juta loh Tuhan, belum bayar SPP dan saya sudah janji besok pagi saya akan transfer. Tuhan nggak dengar? Nggak, saya nggak mau ya Tuhan, sorry. Ketiga kali saudara saya buka pagar lagi. Roh Kudus bilang, hambaku, berkati keluarga pendeta ini. Saya bilang nggak mau Tuhan, jangan paksa saya. Ya, karena begini, saya mulai bicara sama Tuhan. Tuhan tahu kan uang saya tinggal 2 juta. Masa Tuhan tega kurangi lagi? Harusnya kan Tuhan tambah, bukan Tuhan kurangi. Matematikanya Tuhan kok nggak nyambung. Ya, sudah. Saya bilang saya stop ya Tuhan, saya nggak mau. Saya sudah melangkah 3 langkah dari rumah saya, Roh Kudus bicara, hambaku balik, berkati keluarga pendeta ini. Waduh, kayaknya sudah mulai keras nih suara Tuhan ya. Akhirnya saya balik deh. Tak ambil amplop saudara, saya kasih itu berkat ke pendetanya. Tetapi waktu saya kasih, memang saudara memberi dengan air mata tidak mudah loh. Memberi dalam kekurangan tidak mudah. Waktu saya kasih ke pendetanya, dalam hati saya bilang gini, saya tatap dia dengan sinis dan saya katakan, Anda beruntung sementara saya coba lagi. Aduh, haleluya. Ya. Nah, waktu sampai di tempat kerja saudara, saya main gitar nyanyi. Nyanyi saya begini. Bisa boleh tolong? Ya. Ahmad Dhani, aduh haleluya. Ya. Lagu yang saya nyanyikan pada waktu itu, nada dea. Pertolonganmu begitu ajaib, ya. Saya harap saudara akan nyanyi bersama-sama dengan saya. Pertolonganmu begitu ajaib. Amin. Pertolonganmu, amin, begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.
saya tuh bunyi. Tak coba lirik, ada berita dari messenger ya. Sempat-sempatnya saya baca dan isinya begini. Ibu, salam kenal. Saya tidak sengaja buka YouTube Ibu. Saya mendengar khotbah Ibu, saya sangat diberkati sekali. Terus saya tanya, Anda siapa, dari mana? Dia sebutkan namanya. Terus dia bilang, saya dari Ambon. Oh, sudah. Oh ya, dari Ambon. Tahu-tahu dia bilang lagi gini, Bu, saya tergerak memberkati Ibu. Tolong nomor rekeningnya. Waduh, pikiran saya langsung kotor. Ya, ini dari Ambon, tidak kenal, minta nomor rekening. Saya mulai berpikir gini, jangan-jangan kalau saya kasih nomor rekening saya, bisa-bisa uang di bank saya dikuras sama dia. Roh Kudus langsung berbicara, hambaku, apanya yang dikuras? Di dalam nggak ada loh. Aduh, saya kalau iya ya nggak ada ya. Saudara, di dalam rekening saya itu cuma 38.000 loh, saya lihat. Aduh, ajaib ya. Apanya yang dikuras, saudara ya? Aduh. Terus saya bilang, oh iya, tak kasih wes ya. Kan tidak ada yang dia kuras. Jadi saya coba. Karena apa? Saya pikir dari Ambon ya. Kalau dari Pak Richard mungkin saya percaya. Saya coba kasih nomor rekening saya. Ya tiba-tiba loh saudara, 3 menit kemudian dia kirim mutasi rekening ya. Saya cepat-cepat baca. Waduh saudara, detik itu juga 15 juta SPP anak saya selesai. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang katakan mau gitu. Waduh, saya langsung menangis. Saya bilang, Tuhan, ternyata saya mengukur Tuhan dari segala kekurangan saya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Tuhan melampaui akal pikiran saya, yang dapat menjangkau segala kebutuhan saya. Tapi sayanya yang kurang paham dengan Tuhan. Saudara, ketika saya melihat, aduh, mana ada sih orang cuma lihat YouTube kok bisa tergerak untuk memberkati? Kalau bukan Tuhan itu tidak akan pernah terjadi loh saudara. Makanya yang YouTube saya, dengarkan tutorial ini ya. Dengarkan ya tutorialnya. Ketika saudara buka atas nama Hetty Lumintang, silakan di subscribe. Itu pertama. Yang kedua di like. Yang ketiga di komen. Dan yang keempat, banting saudara punya HP, supaya tidak terjadi suara Tuhan seperti tadi. Ya, saudara, saya cuma bercanda. Tetapi saudara, saya bilang, gak masuk akal loh Tuhan bisa pakai cara YouTube untuk memberkati saya. Itulah cara kerja Tuhan yang tidak pernah kita pahami, yang tidak pernah kita duga. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Ya, makanya di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, semua itu sudah disediakan oleh Tuhan. Kata disediakan di situ menggunakan bahasa Yunani itu hetoimaso, artinya sudah ada dan sudah bikin siap sama Tuhan. Sudah ada dan sudah dibikin siap sama Tuhan. Amin. Saudara bisa ngomong hetoimaso? Artinya sudah ada dan sudah dibikin siap sama Tuhan. Amin. Jadi kalau ada di antara kita yang masih jomblo-jomblo, haleluya. Kalau ada orang tanya, pasangannya mana kok nak nikah-nikah, jawab aja, hetoi masuk kepo, haleluya. Ya. Kalau ada yang datang hanya pakai motor, hei zaman segini cuma pakai motor, jawab aja hetoi masuk kepo, haleluya. Karena apa? Hetoi masuk itu kita sedang memperkatakan kata profetik, sudah ada dan sudah dibikin siap, tapi masih OTW, haleluya. Ya, karena Tuhan tidak pernah gagal menepati janji dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi saudara, untuk bisa menerima lawatan Tuhan, menerima berkat spesial Tuhan, menerima berkat spesial dari Tuhan, Anda siap digoncang-goncang dulu oleh Tuhan. Saya melihat, waktu saya baca firman Tuhan minggu yang lalu, kalau berbicara tentang proses pembuatan emas, ya, saya sudah banyak belajar. Tapi ternyata proses pembuatan perak juga hampir sama loh saudara. Proses pembuatan perak begini, dia sama, dibakar dengan api yang cukup panas. Tetapi saudara, sang pengrajin itu akan selalu ada untuk melihat sang perak yang dia harus berada di tengah dan harus diputar-putar saudara ya. Dan itu harus dijaga ketat sama pengrajinnya. Supaya apa? Supaya tidak pecah, supaya bisa menghasilkan perak yang sempurna. Saya berpikir ya,
ternyata waktu kita digoncang-goncang, diputar-putar, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia selalu melihat kita walaupun kita merasa kita ini ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi ingat, dia secara aktif memperhatikan kita karena dia tidak mau kita hancur. Amin. Makanya sementara kita mungkin merasakan panasnya api, ternyata itu ada kegunaan loh saudara, untuk membuat yang debu-debu, yang kotoran, yang ada batu, yang ada pasirnya itu disingkirkan, supaya kita ini bisa menjadi satu pribadi yang luar biasa, menjadi perak yang benar-benar berkilau saudara. Makanya saudara, kalau diproses, ternyata Tuhan sedang memisahkan kita dari dosa, dari debu, dari kotoran, dari batu, dari pasir. Makanya yang masih keras kepala, yang orang Manado bilang kepala batu, ya saudara, itu yang harus diputar-putar sama Tuhan. Amin. Ya, kalau masih ada yang kepala batu di sini, silakan bertobat, keburu Tuhan datang. Amin. Ya, haleluya. Memang proses tidak nyaman, tapi percayalah, saudara akan melihat satu keajaiban Tuhan di balik pemrosesan Tuhan. Dan satu yang saya mau katakan, jangan pada berhitung sama Tuhan. Anda sehat, Anda kaya hari ini bukan karena Anda jago, tetapi saya percaya itu berkat spesial yang Tuhan percayakan untuk kiranya engkau jadi berkat. Tuhan mempercayakan engkau berkat, alasannya apa? Untuk jadi berkat kan, bukan untuk jadi sombong kan. Sehingga kita sadar diri bahwa kalau Tuhan masih perpanjang umur kita, saya mau katakan ini anugerah Tuhan yang sangat spesial dan sangat spesial. Saya bersyukur hari ini saudara, saya ada perpanjangan umur. Saya bisa melihat Tuhan tetap memberi saya makan. Dan saya bersyukur di masa sukar Tuhan bawa saya dalam tubuh yang mekar, naik 6 kilo selama corona. Aduh, ajaib saudara. Itu pertanda bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan saya di masa krisis. Tuhan secara aktif dan eksis melihat keberadaan saya, sehingga benar-benar saya melihat terjadi perluasan. Ya, kalau saya masih perluasan ke kanan ke kiri, tapi kalau Pak Richard sudah ke depan ke belakang. Haleluya. Ya, dulu pada zaman Israel, lembu-lembu yang tambun itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi yang lebih dipersembahkan saya dulu atau Pak Richard? Hah? Bukan saya yang bilang ya. Hah? Siapa dulu? Saya atau Pak Richard yang kencang, yang jujur loh? Pak Richard kan? Siap-siap Pak Richard. Dipersembahkan Tuhan sebagai tambun yang benar-benar persembahan yang sangat tambun, yang benar-benar sudah siap untuk di apa? Untuk di haleluya. Untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Amin. Sudah siap ya Pak Richard? Ya, Richard babi masih enak. Ya, saudara, Anda dan saya di masa corona ini masih bisa bernafas. Nggak ada yang susah nafas kan di sini? Itu anugerah Tuhan loh. Karena saya pernah alami, bukan saya pernah kena corona enggak. Tapi satu ketika saudara, jemaat saya meninggal karena corona. Dan suaminya itu telepon saya. Karena istrinya yang meninggal, dia punya anak satu, anak tunggal yang sudah mahasiswa. Suaminya telepon saya, bilang gini, Bu, tolong ibu semua yang pimpin ya, karena istriku bertobat gara-gara ibu. Dia dari agama seberang, dia mengenal Tuhan, dia benar-benar ada dalam puncak pelayanan karena bersahabat dengan ibu. Jadi mohon ibu yang pimpin semua ya. Aduh saudara, saya cuma bilang, oh iya langsung cepat iya. Padahal dalam hati saya, Tuhan mau pimpin acara di corona. Karena saya ada komorbid ya, saya dari kecil ada penyakit jantung ya. Saya sedikit, aduh gimana ya Tuhan. Suami saya lagi pergi ke Manado karena oma meninggal. Ya akhirnya saya pergi ke rumah sakit. Saya sudah dibekali dengan baju APD, lari-lari ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit mereka bilang, ibu langsung aja ke kamar mayat. Heh. Saya sampai di kamar mayat, saudara, saya lihat yang meninggal ini belum dibungkus ya, masih kelihatan giginya, pokoknya belum dibungkus lah, masih di dalam dus. Waktu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya datang di kamar mayat ini bukan cari-cari pencobaan ya, tapi ini tanggung jawab saya. Saya harus melakukan ini karena saya harus kembalikan jasad ini kepada Tuhan.
karena saya sebagai seorang hamba Tuhan. Sudah selesai dan dokter bilang, Bu hanya 4 jam ya sampai di Keputi, Ibu 4 jam. Ibu adakan ritual agama Kristen, selesai gitu ya. Sudah sampai di sana antri panjang saudara ya. Pas giliran kami ya, saya pimpin acara pemakaman. Setelah dikuburkan saudara, saya cepat-cepat ke ini ya. Saya cepat-cepat ke mobil. Saya buka semua baju apa deh, saya taruh di kantong plastik semua itu saya buka. Cuci tangan pakai sanitizer sudah. Tiba-tiba yang anaknya itu, yang satu-satunya itu, dia datang ke mobil saya, dia nangis teriak, dia bilang, Tuhan kok tega ya. Dia nangis setengah jam saudara, saya rangkul dia, saya hapus air matanya. Pokoknya kita nangis berdua, kita doa bersama-sama, kita nyanyi bersama-sama selama setengah jam. Setelah dia udah tenang, saya bilang, kamu ke mobilnya, tante mau pulang. Oke. Saya sampai di Sidoarjo, sampai di rumah jam 4 sore. Tiba-tiba anak ini telepon, tante, saya sudah dapat hasil PCR aku, ternyata aku juga corona. Wah, aduh haleluya saudara. Padahal saya baru peluk dia, saya baru bujuk-bujuk dia saudara. Tahu-tahu siang saya peluk juga corona saudara. Waduh, saya bilang, Tuhan, secara manusia saya ada takutnya ya, saya ada gemetarnya. Saya bilang, Tuhan, apakah saya tertular? Saya langsung masuk gudang saudara, saya berdoa di gudang. Saya bilang, Tuhan, kalau memang saya sudah tertular, saya tidak akan keluar dari gudang ini, kasihan anak-anak saya ya. Tetapi saudara, waktu saya berada di tempat doa saya tempat di gudang kecil saudara ya, tahu-tahu Roh Kudus bilang, kamu keluar, kamu tidak apa-apa, kamu tidak tertular corona, sudah, kamu harus semangat lagi. Benar lah Tuhan, iya. Tapi saudara, saya tetap berjaga-jaga. Tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 14 hari, saya tidak apa-apa, mujizat terjadi, amin. Ya, jadi saya mau katakan bahwa ternyata saudara, sampai hari ini kita masih hidup itu anugerah Tuhan. Kenapa saya belum dipanggil Tuhan sampai hari ini? Karena cicilannya belum selesai. Ya, rumah di atas tanah aja belum selesai dicicil, apalagi rumah di surga. Ya, kemudian saya pelayanan ke Kenjeran. Waktu saya sudah ada di depan Ciputra, ada seorang ibu telepon, Bu ada di mana? Saya sudah di depan Ciputra Bu. Oh pas, ibu mampir rumahku, kan tinggal menggok sedikit sudah nyampe di rumah saya. Saya sudah nggak bisa kasih alasan ya, sudah terlanjur bilang saya di depan ini Ciputra. Ya sudah, akhirnya saya belok ke rumahnya saudara. Saya bawa oma-oma 76 tahun ya. Waktu saya masuk ke rumahnya dari gembok ya, saya masuk di ruangan gitu ya. Waktu mau duduk, mereka duduk di depan tempat Richard, saya sini sama oma. Suami istri sama anak saya tuh bilang gini, Bu, doakan kami sekarang positif. Aduh ajaib loh saudara. Saya sampai bilang, aduh rasa-rasanya mau lari saudara, tapi pagar ditutup ya. Akhirnya saya cepat-cepat doa. Saya bilang, saya mau segera pulang ya. Saya nggak ngomong saya takut sama positif corona saudara, nanti dibilang pendeta gue takut. Haleluya. Akhirnya mereka bilang gini, Bu kami ada bikin mie, makan mie yuk. Aduh nggak ada, terima kasih. Ya sudah sampai Sidoarjo saudara. Setiap pagi saya telepon oma sehat kok, semangat saya, Besti nggak usah takut katanya gitu. Aduh benar-benar ya, saya bilang ternyata kalau kita selalu berpikir sehat, kita tidak pernah takut. Bukan berarti kita mau hidup sembarangan, kita kan tidak menduga itu ya, kita tidak menduga sama sekali. Tetapi kalau memang belum waktunya Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi. Tapi kalaupun ada yang terkena, bukan karena Anda banyak salah dan banyak dosa, bukan. Anda sengaja dibuat oleh Tuhan untuk memahami bahwa nafas hidupmu berharga. Sudah nggak bayar, jadi jangan macam-macam sama Tuhan ya. Apakah satu nafas dibayar? Enggak kan? Kalau saudara di ICU dibayar ya. Saya waktu ditelepon sama seorang ibu, dia berada di Singapura, dia kena sakit kanker, dan dia bilang, Bu, satu malam saya bayar kamar tuh 49 juta satu hari. Saudara coba kalikan, saya nggak tahu berkali ya, karena apa, sudah terlalu akeh nol-nolnya. Haleluya. Tapi saya bisa bayangkan setiap hari 49 juta, dari mana datang pertolongan saudara. Jadi kalau Anda dan saya masih bernafas sehat, tidak ada yang sesak nafas kan, haleluya, itu tandanya Anda spesial di mata Tuhan. Jadi jangan lagi banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Apapun yang terjadi, mari tetap mengucap syukur.
Kalaupun Tuhan lagi goncangkan, katakan segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan lagi goncangkan ekonomimu, bukan berarti Tuhan gagal. Ada kalanya memang Tuhan tampil sebagai sang pelana, Anda adalah sebagai busur panahnya. Ada kalanya memang busur panah itu harus dipertajam, harus diarahkan, harus diseimbangkan supaya apa? Waktu dilepas dia sampai pada sasaran yang jelas. Dan ada kalanya juga sang pelana harus tarik busur panahnya ke belakang. Makin ke belakang bukan berarti Anda kalah dan gagal. Makin ke belakang bukan berarti Tuhan gagal. Tapi Anda tahu, waktu sang pelana menarik busur panah itu lebih ke belakang, itu dia sementara merancangkan satu kekuatan di dalam kubu kita, sehingga waktu dilepas tambah melejit jauh ke depan, saudara, sehingga Anda bisa melihat tujuan Tuhan akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Mari saudara, mungkin hari-hari ini Anda lagi dipertajam oleh Tuhan. Terima itu sebagai ucapan syukur. Dan jangan matamu hanya melihat ke kolam saja, tapi lihat Tuhan yang hadir di setiap waktu. Apapun yang terjadi, katakan terima kasih Tuhan. Ingat, tidak ada musim yang abadi dalam hidup ini. Akan ada pergantian musim yang baru, di mana saudara melihat tangismu menjadi sukacita, air matamu menjadi mata air yang tidak henti mengeluarkan berkat. Amin. Maju terus dan jangan pernah menyerah. Saya percaya kita akan terus melihat mujizat Tuhan. Kita akan tetap panjang umur. Yang kepingin panjang umur angkat tangan. Ya, rahasia panjang umur apa? Bersukacita, bergembira. Ya, satu lagi. Rahasia panjang umur adalah jika Tuhan panggil, pura-pura budek. Amin. Biar umurmu makin diperpanjang. Amin. Katakan di kanan kirimu, jika Tuhan panggil namamu, pura-pura. Kalau orang Manado bilang pura-pura pongo. Haleluya. Ya. Oke, Tuhan memberkati saya dan saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam nama Yesus. Amin. Cari damai.